Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Pada kesempatan ini saya ingin ajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama memikirkan dan merenungkan soal Allah Tritunggal yang diperdebatkan di medsos. Ada yang mengatakan bahwa Joseph Paul Zhang tidak mengakui Allah Tritunggal. Ya. Lalu dalam diskusi terbuka dengan pendeta Mangapul Sagala, yang kebetulan beliau ada di Jerman, dia kontak dengan Joseph Paul Zhang. Mereka membahas tentang Allah Tritunggal, tapi ternyata dalam diskusi itu terlihat jelas bahwa Paul Zhang itu sebenarnya mengakui Allah Tritunggal. Cuma ada satu pertanyaan dari Joseph Paul Zhang, kalau orang yang belum mengerti tentang Tritunggal, kalau orang Kristen baru dibaptis atau baru menerima Tuhan, langsung meninggal atau langsung dipanggil Tuhan, apakah dia selamat atau tidak? Karena dia tidak mengerti Allah Tritunggal. Sedangkan dalam kekristenan banyak yang mempersoalkan soal dasar daripada kekristenan itu adalah Allah yang Tritunggal. Tritunggal artinya tiga tapi satu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tiga oknum tapi satu. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan juga yang tidak mengerti hal ini, lalu dengan seenaknya menghakimi Joseph Paul Zhang. Ada yang mengatakan Joseph Paul Zhang sesat dan lain-lain. Mari kita pikirkan, apa itu Allah Tritunggal? Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, Bapa, Tuhan, Firman, Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, ketiganya adalah satu. Ini dasar Alkitabiahnya Allah Tritunggal. Tapi mengapa di sini disebut oknum kedua adalah Firman? Padahal sering kita dengar Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi di sini Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mari kita cari jawabannya. Ya. Kita cari jawabannya dalam 1 Yohanes pasal 1. Saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Saya bacakan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama
dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2-nya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Jadi kita lihat di sini, siapa firman itu? Firman adalah Allah yang menjelma menjadi daging. Siapakah Allah yang menjelma menjadi daging? Yaitu Yesus Kristus, yang dilahirkan dari anak darah Maryam melalui Roh Kudus. Kalau Roh Kudus masuk ke dalam anak darah Maryam yang belum pernah berhubungan tubuh dengan lelaki, lahir Yesus, maka Yesus adalah roh. Ini dasar daripada iman kita. Jadi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah sama dengan yang diakui di surga, Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kenapa? Karena Firman menjelma jadi daging, menjadi Allah Anak. Firman menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Sekian Bapak Ibu pemahaman kita. Mohon Bapak Ibu pelajari dengan baik Alkitab, renungkan, dan kalau ini bermanfaat, mohon juga di klik, di share, dan di subscribe. Tolong disebarkan kemanapun orang mendengar, supaya banyak orang lebih mengerti, lebih paham, dan mengerti firman Tuhan dengan benar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.